belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu yang terus mengisi setiap jiwa kami semua. Bapa berkati setiap hati, Bapa berkati setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap hati dan setiap hidup kami arahkan kepadamu selalu. Bapa urapi anak-Mu pada kesempatan pagi hari ini, tutup bungkus Tuhan setiap hidupnya dan keluarganya dalam nama Yesus. Berikan pengurapan yang baru di dalam nama Yesus. Kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang boleh ditabur pada kesempatan hari ini boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam setiap kehidupan kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Buat kalian semua yang menontonnya, mungkin juga ada yang di sore atau di malam hari atau di siang hari. Saudara-saudari ini dikasih oleh Tuhan, ya, buat kalian semua apa kabar? Saudara yang terberkati jangan lupa bisa menulis, ya, terberkati lewat refresh dan reset. Ya Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian saudara tuliskan kota ataupun negara dari mana saudara ada, ya. Haleluya. Misalkan seperti ini nih, ya, Buruh Salina Parlindungan, ya seperti itu Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa menulis seperti itu. Terberkati setiap hari lewat refresh dan reset. Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, ada lagi ya, dari Blitar, Carter Story, God bless you. Saudara-saudara kalau terberkati bisa menulis seperti itu, atau saudara bisa tap-tap layar, jangan ragu untuk tap-tap layar untuk kita tembuskan sampai 100.000 tap-tap love. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari bisa repost, bisa follow Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube, jangan lupa di subscribe. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, jangan ragu juga untuk menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso kalau kalian terberkati, tentunya dalam setiap hidup kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, pernahkah kita menyaksikan matahari yang terbenam? Matahari yang terbenam yang begitu indah dalam setiap hidup kita semua. Langit yang berwarna jingga, ya, berwarna kemerahan, keemasan, seolah-olah seluruh langit mengucapkan, ya, selamat tinggal yang penuh damai kepada bumi. Saudara mungkin pernah melihat pemandangan-pemandangan itu saat matahari terbenam, mungkin di pantai, ya, mungkin di pegunungan, atau mungkin di rumah saudara masing-masing. Kesan itu membuat kita tertegun dalam setiap hidup kita semua. Sekarang Bapak Ibu Saudari yang terkasih oleh Tuhan, bayangkan sebuah kehidupan yang seperti matahari yang terbenam itu di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara bukan berakhir dalam kegelapan yang menakutkan, tetapi justru memancarkan kemuliaan terakhirnya sebelum akhirnya berpindah ke fajar yang abadi dan lebih cerah lagi. Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan matahari, saudara, di dalam setiap kehidupan manusia, kita juga akan menemukan atau mendapatkan sebuah siklus yang pada satu ketika nanti saudara dan saya pasti saudara akan yang mengalami hal itu, yaitu namanya kematian. Saudara, kata yang sering kita anggap sebagai akhir yang suram. Bagi sebagian orang kalau ngomongin kematian, aduh gak usah ngomongin kematian deh, pamali, ya, haram atau lain sebagainya dalam setiap kehidupan mereka. Takut kalau diajakin ngomongin kematian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang berpikir kematian, ya, dianggap sebagai akhir yang suram. Namun firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini mengajak kita untuk memandangnya dari sudut yang berbeda, yaitu sebagai matahari yang terbenam, yang indah. Ada sebuah transisi menuju terang yang kekal bagi mereka yang telah mempersiapkannya. Mari kita buka hati dan kebenaran di dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, suatu sore seorang papa muda melihat anak perempuannya yang berusia 5 tahun sedang asik bermain puzzle, pasang sini, bongkar sini, pasang lagi, ya. Lalu kemudian sang anak begitu serius menyusun kepingan-kepingan puzzle kayu itu yang berwarna-warni. Lalu papahnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kemudian bertanya kepada anaknya, sayang, kenapa kamu susah-susah menyusun puzzle? Nanti sore juga kita bereskan lagi itu puzzle semua. Lalu kemudian dengan polosnya si anak, ya, membalas pertanyaan papanya, tapi papa,
Kalau nanti Yesus datang menjemput, adik mau lihat atau mau kasih lihat puzzle yang sudah selesai ini. Adik mau tunjukkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, ya kata anaknya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dari mulut anak kecil ini terpancar sebuah kebenaran yang dalam. Apakah yang akan kita tunjukkan kepada Tuhan Yesus ketika ia memanggil satu ketika saudara dan saya pulang? Apakah kita akan meninggalkan puzzle kehidupan yang berantakan, separuh selesai, atau penuh dengan kepingan-kepingan yang hilang? Ataukah kita akan menyambutnya dengan sebuah mahakarya kehidupan yang telah kita selesaikan dengan setia, dengan indah, dengan penuh makna? Saudara, pada kesempatan saat hari ini pesan firman Tuhan adalah tentang bagaimana mempersiapkan puzzle kehidupan kita semua, sehingga kematian bukanlah hari yang menakutkan, melainkan hari di mana kita dengan bangga mempersembahkan hidup kita yang telah tersusun dengan rapi, tersusun dengan indah bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar untuk memiliki hal ini dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudari yang terkasih oleh Tuhan, jika saya bertanya dalam setiap kehidupan kalian semua, apa acara apa dalam kehidupan ini yang paling pasti? Jawabannya kira-kira apa Bapak Ibu Saudara? Acara apa dalam setiap kehidupan kita yang paling pasti? Yang paling pasti, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah jawabannya kelahiran? Tidak semua orang dilahirkan. Pernikahan? Enggak semua juga orang menikah di dalam setiap hidup kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Kesuksesan? Banyak juga orang yang gagal hari-hari ini, ya. Saudara, jawaban yang paling benar adalah kematian. Acara apa yang pasti dalam setiap kehidupan kita semua? Yang paling pasti, yang pasti kita hadapi dalam hidup saudara dan saya. Benar ya? Saudara menjawab kematian. Ya, inilah acara yang paling pasti ya, Bu Imakulata, Bu Yuliana alat listrik kenari. Ya, inilah cara yang paling pasti, yang pasti saudara akan alami atau saudara ikuti, yaitu acara kematian. Setiap manusia, ya baik kaya, baik miskin, berpendidikan ataupun tidak, di dalam setiap kehidupan kalian semua, religius maupun ateis, suatu hari akan berhadapan dengan maut. Namun betapa sering kita hidup seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Saudara, kita mempersiapkan pendidikan anak-anak kita mempersiapkan pensiun, kita mempersiapkan liburan, kita mempersiapkan properti ya untuk kita beli dalam setiap hidup kita semua, dalam rangka membuat hati kita semua bahagia dan lain sebagainya. Tetapi kita lalai mempersiapkan perjalanan terakhir dan yang terpenting di dalam hidup kita semua. Dan hari ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk melihat kematian bukan sebagai momok yang menakutkan, tetapi sebagai pintu gerbang menuju kemuliaan bagi mereka yang telah mempersiapkannya. Amin. Mari kita belajar bagaimana membuat kematian kita menjadi hari yang indah, sebuah homecoming yang penuh dengan sukacita dan bukan awal dari sebuah tragedi kekal dalam setiap hidup saudara. Mari kita belajar mempersiapkan kematian sehingga itu menjadi hari yang indah, bukan sebaliknya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai 23. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Saudara-saudara, Rasul Paulus yang menulis ayat tadi memiliki sebuah paradigma tentang kematian. Baginya kematian atau mati adalah keuntungan, dan itu
saudari baik atau jauh lebih baik. Bagaimana mungkin? Saudara, ini hanya mungkin jika kita telah melakukan persiapan yang benar, sehingga saudara dan saya bisa berkata seperti Paulus, mati adalah sebuah keuntungan. Amin Bapak Ibu Saudari. Mati adalah sebuah keuntungan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita belajar 3 persiapan utama berdasarkan kebenaran Alkitab dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama, saudara ini dikasih oleh Tuhan untuk kita belajar mempersiapkan kematian sehingga itu menjadi hari yang indah, bukan hari yang menakutkan di dalam setiap hidup kita semua. Pertama, kita belajar mengenai persiapan spiritual. Persiapan spiritual. Saudara, dalam persiapan ini kita memastikan hubungan yang benar dengan Allah melalui Kristus. Amin. Kita memastikan hubungan yang benar, kepercayaan yang benar dengan Allah melalui Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ini adalah fondasi yang paling mutlak. Tanpa ini semua persiapan kita sia-sia. Semua persiapan kita semua sia-sia. Saudara, kita belajar dalam hal ini untuk mengakui kondisi dosa kita semua. Roma 3 ayat 23. Saudara, kematian itu adalah upah dosa. Ya, kematian itu adalah upah dosa. Ketika manusia berbuat dosa, maka upahnya adalah kematian. Roma 6 ayat 23. Dan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa kita telah memisahkan kita dari Allah yang kudus. Dan kematian tanpa Kristus adalah pintu menuju penghakiman dan pemisahan kekal dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari kita mengakui setiap kondisi dosa kita. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam poin yang pertama ini, saudara benar-benar mempersiapkan manusia spiritual saudara. Ketika saudara mengakui setiap kondisi dosa kita semua dalam setiap hidup kita semua. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, ketika kita sudah tahu bahwa upah dosa adalah kematian, saudara berlanjut dalam setiap kehidupan kita semua untuk kita boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6, ya, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus mati untuk menanggung hukuman dosa kita. Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Keselamatan bukanlah hasil dari perbuatan baikmu, tetapi anugerah melalui iman di dalam setiap hidup saudara. Hanya karena anugerah melalui iman yang kita responi di dalam setiap hidup saudara. Maka persiapan spiritual, saudari, yang pertama dan yang terakhir adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka engkau akan selamat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Saudara, terimalah anugerah keselamatan di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan yang lain. Hanya lewat Yesus. Itulah iman kekristenan yang kita yakini sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya. Lalu kemudian persiapan spiritual, selain saudara mengaku dosa, saudara menerima keselamatan atau anugerah keselamatan di dalam Yesus. Saudara, yang ketiga, kita memiliki kepastian surgawi. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara, Yesus berjanji untuk menyediakan tempat. Ya, menyediakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, Yesus berjanji untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Kematian bagi orang percaya itu adalah perpindahan dari kemah yang fana ini. Tubuh kita ini kemah yang fana ke suatu tempat kediaman yang kekal yang dibangun oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Saudara, apakah kita sudah memiliki kepastian ini dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari, atau kita masih bergumul dengan keraguan-keraguan dalam setiap hidup saudara? Ya, ada orang-orang tertentu sudah umur 75, 80, 88, Bapak Ibu saudari. Kadang Pak Pastor Deso doakan, ya saya pasti doakan ya, supaya Bapak Ibu saudari yang mungkin tidak bisa jalan pada umur-umur itu,
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya Tuhan pulihkan, sembuhkan, ya, supaya yang terbaik daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi kalau sudah pada umur-umur 70-an ke atas Bapak Ibu Saudari, ayo kita persiapan. Jangan takut mati lagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kita percaya hal-hal ini dalam setiap hidup kita semua. Kita persiapkan spiritual kita semua, sehingga saudara dapat memastikan hubungan yang benar dengan Allah melalui Kristus, ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah yang pertama, saudara, ada persiapan spiritual, yaitu saudara memiliki kedamaian dengan Allah atau berdamai dengan Allah. Bapak Ibu, dosa bukan hanya pelanggaran aturan, tetapi seperti kanker yang memutuskan hubungan kita dengan sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri. Yesaya 59 ayat yang kedua, kalau tidak salah ayat itu, apa yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu, yaitu adalah segala dosamu. Ya Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu, akibatnya adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tidak ada usaha manusia sebaik apapun yang dapat menyembuhkan kanker ini, ya, yang dapat menyembuhkan, ya, dosa-dosa ini. Tidak ada usaha manusia sebaik apapun melalui ritual-ritual mereka, saudara, tidak ada yang bisa, ya, menyembuhkan kanker ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Lukas pasal 23 itu ada penjahat di samping Yesus. Saudara, ada penjahat di samping Yesus di dalam Lukas 23. Ini adalah contoh yang baik. Seorang penjahat yang jelas-jelas hidup di dalam dosa, tetapi di detik-detik terakhir hidupnya, dia melakukan 3 hal ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudari, dia sadar, ya, akan diri, ya, akan dirinya sendiri. Ya, dia sadar akan dirinya dan dia sadar akan Tuhan. Ya, di dalam setiap kehidupannya dia memilih untuk takut akan Allah di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kisah hidupnya, di detik-detik terakhir hidupnya, dia mengakui dosanya. Dia berkata, kami memang layak menerima hukuman, ya, tetapi Tuhan tidak layak, Yesus tidak layak untuk menerima hukuman itu. Sebenarnya seperti itu. Dan orang ini mengakui dosanya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami memang layak menerima hukuman ini. Lalu yang ketiga, orang ini beriman kepada Yesus. Dia percaya kepada kedaulatan dan kemuliaan Kristus. Yesus, dia katakan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu, inilah yang dilakukan oleh orang ini. Dia sadar akan diri dan Tuhan. Yang kedua, dia mengakui dosanya dan dia beriman kepada Yesus. Yesus tidak meminta dia memperbaiki hidupnya dahulu atau melakukan ritual. Yesus hanya menjawab, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, keselamatan itu adalah anugerah yang diterima oleh iman, bukan hasil usaha kita semua. Tetapi saya tidak merekomendasikan untuk saudara dan saya percaya di akhir-akhir kehidupan, ketika nafasmu sudah ada oksigennya, baru kamu mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkan aku. Saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu Saudari untuk saudara bertobat di akhir hidup. Saya merekomendasikan Bapak Ibu Saudari sebagai hamba Tuhan, saudara bertobatlah sejak sekarang, ya. Bertobatlah sejak sekarang, di mana firman Tuhan menjamah hatimu. Jangan tunggu sampai mau mati baru saudara mau bertobat. Ya, dalam setiap hidup kita semua. Saudara, mari, kematian yang indah itu dimulai dengan kepastian, bukan keraguan di dalam setiap hidup saudara. Kepastian bahwa kita telah didamaikan dengan Allah melalui karya salib Yesus Kristus. Saudara, ini adalah fondasi yang tidak bisa digoyahkan oleh keadaan apapun. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Semua kita, kepastian kita bahwa kita semua telah didamaikan dengan Allah melalui karya salib, ya, di kayu salib tentunya. Bapak Ibu, ayo kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya memiliki kepastian bahwa jika saya mati hari ini, siang ini, malam hari ini, apakah saudara dan saya akan bersama dengan Kristus? Ayo, tanya kepada dirimu sendiri. Jika masih memiliki keraguan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari, itu adalah tanda untuk segera membereskan. Segera bereskan setiap kehidupan saudara dan saya.
Segera persiapan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dan saya masih ragu dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingat, di dalam kematian Bapak Ibu Saudari bukan berapa banyak yang menjemput saudara. Bukan berapa banyak yang mengantar saudara ke tempat pemakaman saudara. Tidak peduli orang-orang penting yang mengantarkan saudara ke pemakaman saudara. Ya, mau dari pemimpin tertinggi dalam sebuah negara, para menterinya, atau para pejabat, orang-orang terkenal. Saudara, ya, kita tidak peduli seberapa banyak orang yang mengantar kita ketika kita mati. Tetapi yang kita pedulikan, siapa yang menjemput kita di balik kubur itu. Siapa yang menjemput saudara di balik kubur itu? Apakah Yesus Kristus dan malaikat-malaikatnya? Apakah ya Bapak Ibu Saudari pribadi yang lain yang menjemput saudara? Inilah yang kita perkarakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari doakanlah doa-doa sederhana. Ucapkanlah doa ya seperti penjahat di salib itu. Tuhan Yesus, aku ini orang berdosa. Aku percaya Engkau mati untuk dosaku dan bangkit. Masuklah ke dalam hidupku dan jadilah juru selamat dan Tuhanku. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh dalam setiap hidup saudara. Ingat ya, baik-baik, saya tidak merekomendasikan hal ini dilakukan di akhir kematian. Saya justru merekomendasikan hal ini dilakukan sejak sekarang, ketika saudara dijamah oleh firman Tuhan dalam setiap hidupmu. Bahkan sejak kamu muda, ya, kamu memilih untuk mengikut Tuhan. Kamu memilih untuk percaya kepada Tuhan. Jangan melakukan doa seperti ini di akhir-akhir kehidupan. Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu Saudari, ya, kalau saudara, hamba Tuhan mengajarkan bertobat di akhir kehidupan. Sudah berapa banyak orang jahat nanti akan berpikir, nggak apalah, saya berbuat kejahatan, nanti juga akhirnya saya juga akan berdoa seperti penjahat ini, dan Tuhan menerima saya nanti. Enak sekali kalau saudara seperti itu. Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan setiap motivasi hatimu. Tuhan tahu ketulusan dalam pertobatanmu di dalam setiap hidupmu. Jadi jangan bermain-main, saudara. Nanti saja bertobat di akhir hidup. Gak ada bertobat di akhir hidup, Bapak Ibu Saudari. Bertobat itu harus dari sekarang. Sejak kamu sehat, sejak kamu muda, sejak kamu sehat, ayo kita memilih Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Deklarasikanlah imanmu. Katakan imanmu, ya Bapak Ibu Saudari, katakan imanmu kepada seseorang. Saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Saudara, dengan mengucapkannya, itu menguatkan keyakinan dan bisa menjadi kesaksian di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini yang pertama, supaya saudara ada persiapan spiritual dalam hidupmu, ya, sehingga kematian Bapak Ibu Saudari itu menjadi hari yang indah, bukan hari sebaliknya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, kita belajar pada poin yang kedua di dalam setiap hidup kita semua. Selain persiapan spiritual yang kita lakukan untuk mempersiapkan hari kematian, sehingga hari kematian menjadi hari yang indah dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, kita belajar mempersiapkan hidup, yaitu menjalani kehidupan yang berbuah, menjalani kehidupan yang bermakna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, biarlah pada kesempatan hari ini saya mau mengajak kita semua, biarlah Tuhan yang terus memulihkan setiap hati, memulihkan setiap hidupmu di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Setelah fondasi spiritual Bapak Ibu Saudari diteguhkan, kita ini dipanggil untuk hidup dengan cara memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kematian tiba, kita tidak meninggalkan warisan penyesalan, melainkan warisan iman yang kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada generasi selanjutnya di bawah kita. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah, saudara dipanggil untuk hidup dengan cara memuliakan Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan sampai ada penyesalan ketika nanti Bapak Ibu Saudari sudah mau nafas-nafas terakhir, yang ada hanya penyesalan. Saudari dikasih oleh Tuhan, bukan mewariskan iman dalam setiap hidup saudara. Makanya jalanilah kehidupan yang berbuah. Inilah persiapan hidup di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, kita percaya tadi karena kita sudah belajar yang pertama, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kita mengakui kondisi dosa kita. Itulah persiapan spiritual dan menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudari, inilah persiapan yang kita lakukan. Karena tanpa anugerah
Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam Yesus, saudara, tidak ada keselamatan yang terjadi di dalam setiap hidup kita semua. Amin ya. Kan saya pernah sampaikan, keselamatan di dalam Yesus itu seperti saudara diberikan beasiswa. Diberikan beasiswa untuk masuk university dalam setiap hidup saudara. Ya, university berkelas dalam setiap kehidupan saudara. Saudara diberikan beasiswa. Kalau ada yang bertanya kan tadi tuh, ada yang komentar, Bapak Ibu Saudara, santai aja Om, sudah ditebus katanya Bapak Ibu Saudari. Iya, Saudari, kamu harus tahu bahwa keselamatan di dalam Yesus itu seperti kita diberikan beasiswa. Dimasuk university bergengsi di dalam setiap hidup kita semua. Tetapi masalahnya, saudara, orang diberikan beasiswa, lulus atau tidak lulus, saudara nanti dulu. Ya, lulus atau tidak lulus Bapak Ibu Saudari, tergantung respon si mahasiswa. Ya, kalau sudah dia diberikan beasiswa tetapi dia malas-malasan, dia tidak menghargai beasiswa yang sudah didapat, dia tidak belajar dengan rajin, dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika ujian datang dia bukannya hadir, tetapi dia malah bolos. Bagaimana dia bisa menyelesaikan setiap proses perkuliahannya itu dengan diwisuda nanti? Maka jadilah mahasiswa yang bertanggung jawab. Ya, maka jadilah orang-orang Kristen yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan hidup ini. Inilah yang kita belajar di poin yang kedua. Jalanilah kehidupan yang berbuah dan bermakna. Jangan bilang, wah kan saya kan sudah diselamatkan Om, gitu ya. Tenang saja, sudah ditebus, pokoknya pasti masuk surga. Saudara, jadilah mahasiswa yang bertanggung jawab itu. Amin ya, itu jawaban saya. Buat kalian yang sudah bilang, kan sudah ditebus, santai aja hidup, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Sehingga saudara bisa tahu, oh iya ya, keselamatan kekristenan itu Bapak Ibu Saudari, keselamatan di dalam Kristus, saudara dimasukkan ke sebuah perlombaan iman. Dan berlombalah sampai garis finish dalam hidup saudara. Nggak boleh malas-malasan. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Jadi mari kita belajar di dalam hidup saudara dan saya. Belajarlah untuk mempersiapkan hidup kita semua. Apa yang kita persiapkan ya di dalam setiap hidup kita semua? Yang pertama, hidup untuk Kristus. Saudara, hiduplah untuk Kristus dan bukan untuk diri sendiri. Filipi 1 ayat 21. Saudara, Paulus berkata, hidup adalah Kristus. Artinya seluruh tujuan, seluruh nilai, seluruh arah hidupnya untuk memuliakan Kristus dalam hidup saudara. Jadi apa motivasi tertinggi dalam setiap pekerjaanmu, dalam setiap bisnis usahamu, dalam keluarga yang saudara sedang bangun bersama istri maupun suamimu, dalam pelayananmu? Saudara, apa yang menjadi motivasi tertinggi dalam setiap kehidupan kita semua itu? Kalau hidup untuk diri sendiri, itu akan menghasilkan penyesalan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi ketika saudara dan saya belajar hidup untuk Kristus, maka saudari akan menghasilkan buah yang kekal. Maka mari dalam persiapan hidup ini, saudara, dalam menjalani kehidupan yang berbuah dan bermakna, yang pertama, penekanan yang saya mau sampaikan adalah hiduplah untuk Kristus dan bukan untuk diri sendiri. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, selesaikan tugas yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup saudara dan saya. Sebelum disalib, Yesus berdoa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Bahkan Paulus di akhir hidupnya juga berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan menjaga iman. Saudara, mari kita evaluasi apakah kita setia pada panggilan, pada talenta yang sudah Tuhan beri. Apakah kita sedang menyelesaikan pekerjaan kita atau sekedar menghabiskan waktu dalam setiap hidup saudara dan saya? Mari kita evaluasi kembali. Apakah saudara setia pada panggilan dan talenta yang sudah Tuhan beri dalam setiap hidup saudara? Inilah poin yang kedua. Saudara, belajarlah menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Lalu kemudian berikutnya, dalam persiapan hidup menjalani kehidupan yang berbuah dan bermakna, saudara, saya mau mengajak kita semua memperbaiki relasi. Saudara, kematian yang indah seringkali dirusak oleh luka-luka hubungan yang tidak tersembuhkan di dalam setiap hidup kalian semua. Belajarlah memaafkan ya orang yang bersalah kepada kita, meminta maaf atas setiap kesalahan kita dalam setiap hidup saudara, mengucapkan kata-kata kasih kepada istrimu, kepada suamimu, mengucapkan apresiasi ya
Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, memberikan apresiasi kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, ya terlepas dari setiap kekurangan-kekurangan mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, ayo jangan biarkan matahari terbenam. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, berlalu. Selesaikan. Minta maaf artinya apa? Jangan disimpan lama-lama. Kalau saudara ada masalah dengan orang-orang di sekitarmu, ya jangan sampai kepahitan dalam hidup Bapak Ibu Saudari. Bereskan hubunganmu hari ini sebelum hari esok, ya, atau menjadi terlambat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ada loh pasangan suami istri yang punya masalah lalu dipendam, ya Bapak Ibu Saudari, bukan diselesaikan berbulan-bulan, berminggu-minggu tidak ngomong dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu Saudari, kalau sudah sampai tidak ngomong sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan dalam pernikahan, saudara sedang mengeluarkan darah dalam tubuh. Kalau mengeluarkan darah dalam tubuh, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kematian di dalam pernikahan. Terjadi kematian di dalam setiap pernikahan. Makanya banyak orang gagal, Bapak Ibu Saudari, karena mereka tidak memahami hal ini. Maka saya mau mengajak kita semua, bereskan hubungan kita hari ini sebelum esok menjadi terlambat di dalam setiap hidup saudara. Belajar rendah hati, belajar meminta ampun di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, inilah yang kedua yang Pastor Deso ingatkan. Persiapan hidup saudara, ayo hiduplah yang tuntas. Allah tidak memanggil kita untuk sekedar selamat, tetapi juga untuk hidup berbuah. Yohanes 15 ayat 16. Hidup seperti apa? Saudara, hidup yang tuntas, di mana kita telah menggunakan talenta, menggunakan waktu, menggunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk tujuannya. Kan banyak orangnya ketika mereka sudah menjalani kehidupan, saudara, bukan untuk menggunakan talenta mengisi setiap hidupnya, mencipta sesuatu, yang menggunakan waktunya untuk memiliki skill-skill tertentu yang baru sehingga menjadi expert dan lain sebagainya. Banyak orang menghabiskan hidupnya Bapak Ibu Saudari, ya, yaitu untuk takut terhadap masa depan. Cemas akan masa depan, ya, takut. Aduh, nanti ke depan gimana? Tekanan ini, tekanan itu, tekanan ono, semua kita takut. Akhirnya Bapak Ibu Saudari, banyak kita menghabiskan waktu untuk memiliki ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi dalam setiap hidup kita semua. Maka daripada saudara memikirkan hari esok, ya, ketakutan-ketakutan akan hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, Bapak Ibu Saudari, ayo gunakan waktu hari ini. Gunakan talentamu, gunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, ya, untuk tujuannya. Mungkin saudara bisa mengisi hari-harimu, ya, dengan apa? Belajar skill-skill yang baru, sehingga saudara hidupmu kelak bisa bermanfaat, ya. Jangan isi dengan ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran, ya Bapak Ibu Saudari, karena itu tidak bisa menambah sehasta pun, ya, dari setiap kehidupan saudara untuk saudara dan saya hidup. Bapak Ibu, Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, dia di penjara menunggu eksekusi. Rasul Paulus, ya Bapak Ibu Saudari, di penjara, dia sedang menunggu eksekusi. Paulus tidak menyesali penderitaannya. Sebaliknya dengan penuh kemenangan dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah menjaga iman atau memelihara iman. Saudara, hidup Paulus punya tujuan. Dia tahu hidupnya ada dalam sebuah pertandingan. Di dalam pertandingan Bapak Ibu Saudari perlu ketekunan, ya, perlu stabil dalam setiap perlombaan, dalam setiap hidup saudara. Gak boleh keluar lintasan. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kita perlu punya ketekunan. Makanya kita membangun setiap kehidupan doa, kita beribadah, kita merenungkan Alkitab, kita mendengar firman Tuhan, ya, di dalam setiap hidup kita semua. Kita berbuat baik kepada sesama kita semua. Saudara, ayo, karena kita tahu ada pertandingan iman ini dan perlu dijalani dengan ketekunan, sehingga saudara bisa menjaga iman saudara. Dan tentunya dalam pertandingan itu, saudara, kita semua punya akhir atau garis akhir yang jelas. Itulah tujuan hidup yang tuntas dalam hidup saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, kematian yang indah itu adalah puncak
dari sebuah perjalanan orang-orang Kristen yang setia kepada Yesus. Orang-orang pengikut-pengikut Kristus yang setia kepada Dia. Maka Bapak Ibu Saudari, kematian yang indah itu adalah puncak dari perjalanan iman kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan penghentian yang mendadak dari kehidupan yang sia-sia. Saudara, ini tentang menyelesaikan misi yang Tuhan berikan di dalam setiap pribadi-pribadi kita semua, yang telah Dia percayakan kepada kita semua. Dan sayangnya banyak orang Bapak Ibu Saudari bukan mengerjakan misi yang Tuhan berikan di dalam setiap hidupmu sesuai dengan potensimu masing-masing. Masalahnya banyak orang masih punya misi pribadi, ya, misi pribadinya sendiri. Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, supaya Bapak Ibu Saudari tanyakan, apa misimu di dalam hadirat Tuhan? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam fase hidup saya saat ini? Baik kamu muda, baik kamu mungkin sudah berkeluarga, bahkan baik kamu juga mungkin sudah memiliki pernikahan usia emas, ya, sudah 50-an tahun. Bapak Ibu Saudari, mungkin sudah ada umur-umur yang 60-70-an tahun dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo, tanyakan kepada Tuhan, apa misi Tuhan di dalam setiap fase kehidupan Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Sama seperti saya hari-hari ini bersama istri saya, kami sedang bergumul Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan untuk mengikuti, ya, arah rencana Tuhan ke dalam fase selanjutnya dari perjalanan kehidupan, ya, keluarga kami Bapak Ibu Saudari. Dan saya percaya, saya hanya mengatakan kalau Tuhan, ya, membuka jalan ke sana atau kemari dan ke lain sebagainya, biarlah Tuhan yang membuka jalan-jalan itu, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita punya tujuan Tuhan. Kenapa kita harus melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya? Bapak Ibu sebagai seorang tua, sebagai karyawan, sebagai pelayan di gereja, ayo tanyakan misimu yang Tuhan berikan. Kalau kamu menjadi orang tua, apa misi Tuhan? Sehingga saudara menjadi orang tua seperti Kristus, menjadi karyawan seperti Kristus, sebagai pelayan mungkin di gereja seperti Kristus. Fokuslah kepada peran kita sekarang, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Belajarlah untuk memiliki hidup yang berbuah dalam setiap keseharian Bapak Ibu Saudari. Buah bukan hanya memenangkan jiwa, buah juga adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah. Hiduplah berbuah dalam keseharian. Downloadlah nilai-nilai ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, saudara kalau mau download buah roh ini Bapak Ibu Saudari, ini enggak cuman saya cuman pengen download kebaikan saja, tapi penguasaan diri saya enggak mau. Saya cuman download kesabaran saja, tapi kesetiaan saya enggak mau. Bapak Ibu Saudari, ini bukan disebut buah-buah roh, tetapi ini disebut buah roh di dalam Galatia 5. Berarti kalau disebut buah roh, berarti itu merupakan satu kesatuan dari kasih sampai penguasaan diri. Bukan 9 buah roh, tetapi satu kesatuan. Jadi saudara harus memiliki semua sifat dan nilai-nilai Kristus ini dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Maka menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudari, saudara sedang mendownload nilai ini. Ya, downloadlah nilai ini setiap hari. Praktekkan itu dalam setiap hidupmu setiap hari. Bapak Ibu Saudari, praktekkan di rumah, di kantor, di bisnis usahamu, di media sosial. Ya, sebuah kehidupan yang penuh dengan buah roh adalah kehidupan yang tuntas. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo Pak Pendeta, saya cuma bisa memiliki kesabaran, tapi saya nggak bisa sukacita Pak Pendeta. Saya cuma pengen memiliki kebaikan saja Pak Pendeta, tetapi saya nggak mau lemah lembut. Saya orang yang keras. Oh nggak bisa Pak Bu. Kita harus belajar untuk mendownload nilai ini. Lalu kemudian saudara bereskanlah luka hubungan. Saudara kalau misalkan saudara terluka dengan orang tua, telepon orang tuamu. Minta maaf, minta ampun. Ya, minta maaf kepada orang tua. Orang tua juga minta maaf kepada anak-anak, telepon mereka. Maafin papa mama ya kalau ada masa-masa di mana papa mama gak menjadi orang tua yang baik. Maafin ya anak-anak juga demikian. Maafin aku ya Mama kalau tidak menjadi anak-anak yang baik pada masa-masanya. Saudara ayo kita belajar ya untuk membereskan setiap luka-luka di dalam setiap hubungan-hubungan kita semua.
Jangan bilang, udah aku gak mau peduli lagi lah sama orang tuaku. Aku gak mau peduli lagi lah sama anak-anakku, sama keluargaku, sama kakak-kakakku, ya, sama abang-abangku, sama adik-adikku, sama ceceku, sama kokoku, sama adik-adikku. Aku gak mau peduli lah. Saudara, ayo pulihkan setiap hubungan-hubungan kita. Belajar minta maaf kepada sahabatmu, kepada teman-temanmu kalau kamu memang ada kesalahan, atau mungkin dia yang melakukan kesalahan, ya, sehingga melakukan setiap jadi hubungannya jadi runyam, Bapak Ibu Saudari, dalam persahabatan. Ampuni, ya, ampuni istrimu, ampuni pasanganmu, ya, ampuni suamimu. Saudari dikasih Tuhan, tindakan kecil ini membersihkan bagasi kehidupan kita semua, sehingga saudara kita bisa mencapai garis akhir tentunya dengan ringan dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, ini yang kedua, kita belajar mengenai persiapan hidup dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, yang ketiga, kita mau belajar Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya, mengenai tema ini, ya, mempersiapkan kematian sehingga menjadi hari yang indah dan bukan sebaliknya, ya, bukan hari yang menakutkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, ya, tadi pertama kita sudah belajar persiapan spiritual. Yang kedua, kita sudah belajar Bapak Ibu Saudari ada persiapan hidup, yaitu saudara menjalani kehidupan yang berbuah dan bermakna. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ada persiapan praktis, ya, di dalam setiap kehidupan saudara dalam mengatur hal-hal duniawi dengan bijaksana. Sebagai orang percaya, ya Bapak Ibu Saudari, ya, bahwa segala sesuatu kita percaya adalah milik Tuhan dan kita adalah pengelolanya. Amin. Semua yang ada di dalam hidup kita semua adalah milik Tuhan, ya. Kita hanya pengelola saja. Saudara, kita juga dipanggil juga untuk bijaksana dalam mengelola setiap apa yang sudah dipercayakan. Misalkan soal perencanaan keuangan dan warisan, ya, Amsal 13 ayat 22. Saudara, orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ya, saudara belajar ketika saudara sudah tua, sudah umur-umur tertentu, buatlah wasiat atau surat waris, ya. Ketika kita membuat wasiat ini bukanlah tanda tidak percaya Tuhan, bukan. Tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada keluarga yang kita tinggalkan nanti. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Ini mencegah pertengkaran, ya, kepada setiap anak-anak yang kau punya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya 4 anak, 5 anak, jangan nanti saudara ini kasih oleh Tuhan mereka bertengkar ketika kita mati. Nanti harta ini buat siapa, harta ini buat siapa. Akhirnya saling main umpet-umpetan Bapak Ibu Saudara. Enggak, ini punya saya, jadi berantem. Ya, saudara, sebagai orang tua kita punya tanggung jawab dalam setiap kehidupan kita semua kepada keluarga-keluarga yang kita tinggalkan. Jadi ketika saudara membuat surat wasiat, ini mencegah pertengkaran dan memastikan harta yang kita wariskan itu dikelola dengan baik di dalam setiap kehidupan mereka semua. Ya Bapak Ibu Saudari, itu dalam perencanaan keuangan, dalam persiapan praktis kita semua. Lalu kemudian dalam wasiat hidup, saudari ini dikasih oleh Tuhan, dan perawatan akhir hayat, berbicaralah dengan keluarga tentang keinginan saudara jika suatu saat saudara tidak dapat mengambil keputusan medis. Ya, saudara ngomong, ya, ini adalah bentuk kasih agar keluarga tidak terbebani oleh rasa bersalah atau kebingungan dalam situasi-situasi yang sulit. Sampaikan kalau nanti satu ketika papa atau mama dalam kondisi medis yang tidak sadarkan diri dan harus dipilih dan lain sebagainya, saudara sampaikan. Sudah, gak usah repot-repot, ya, gak usah kamu harus bayar rumah sakit untuk ini, untuk itu. Udah, relakan papa mama. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, relakan papa mama. Karena itu adalah Bapak Ibu Saudari waktu terbaik dalam setiap hidup kita semua bertemu dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan nanti ada kisah-kisah, ya, di dalam setiap hidup kita semua. Papanya atau mamanya ada di rumah sakit, dioperasi. Ya dulu belum ada BPJS, sekarang masih puji Tuhan ada BPJS. Kalau dulu belum ada BPJS, mau operasi Bapak Ibu Saudari harus bisa jual rumah. Ya, apalagi kalau sudah seminggu, sebulan, 2 bulan di rumah sakit. Wah, itu harus jual rumah Pak Bu. Ya, daripada jual rumah akhirnya semua harta hanya buat ngurusin yang sakit itu. Padahal kita juga belum tentu sembuh dalam setiap hidup kita semua. Sudah, relakan saja hidup papa mama. Ya, saudara sampaikan kepada anak-anakmu. Ya, kalau saudara mempersiapkan ini, itulah wasiat hidup dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga keluarga-keluargamu tidak terbebani oleh rasa bersalah. Sampaikan, saudara mau dikubur di mana? Udah, dikubur di tempat yang biasa saja ya nak. Nanti papa di sini atau mama di sini. Ya, sampaikan kepada anak-anakmu.
dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, inilah saudara sedang merencanakan persiapan praktis di dalam setiap hidup saudara. Saudara sedang mengatur hal-hal duniawi dengan bijaksana. Selain tadi perencanaan keuangan dan warisan, saudara ada wasiat hidup yang saudara harus sampaikan kepada pasangan atau anak-anakmu. Yang ketiga, saudara belajar untuk mewariskan iman. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, warisan terbesar, ingat baik-baik, buat kalian para orang tua, bukanlah harta, tetapi iman. Inilah kita wariskan iman kita semua. Seperti Timotius yang mewarisi iman neneknya Louis dan ibunya Eunike. Bapak ibu saudari, tuliskanlah kesaksian iman saudara. Ajarkanlah nilai-nilai kerajaan Allah kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu selagi engkau dan saya hidup. Amin Bapak ibu saudari, ajarkan nilai-nilai iman. Ya, saya makin memahami ke sini, walaupun waktu itu mama saya dari seberang ya Bapak ibu saudari, ketika menikah sama papa saya, bahkan menikah pun dengan cara seberang. Bapak ibu saudari ini kasih lihat Tuhan, kalau saya seberang tanda kutip ya Bapak ibu saudari, saya nggak menyebutkan agama manapun, tetapi dari seberang bukan Kristen. Mereka menikah dengan cara bukan Kristen, tetapi setelah menikah ya beberapa tahun kemudian melahirkan anak pertama, kedua yang saya diceritakan Bapak ibu saudari, ya mama saya mulai percaya kepada Tuhan Yesus, mulai memilih iman kepada Yesus Kristus. Karena anak-anaknya bertanya waktu itu nomor 1, nomor 2. Jadi abang dan kakak saya bertanya, "Ma, Yesus itu siapa sih?" Jadi mama saya tuh bingung menjelaskannya. Ya karena waktu itu anak-anaknya disekolahkan di sekolah Kristen. Ya Bapak ibu saudari, sama papa saya. Lalu kemudian Bapak ibu saudari kasih lihat Tuhan, dia diam-diam, dia belajar mengenai Yesus. Yesus itu siapa sih? Ya akhirnya dia cari pendeta, dia pengen kenalan sama pribadi Yesus ini. Dan akhirnya dia menjadi orang percaya, bahkan lebih rajin daripada papa saya. Waktu selama mereka hidup ya, waktu masih hidup mereka berdua. Lebih rajin Bapak ibu saudari mama saya. Sampai dia menjadi ketua persekutuan wanita. Ya sekota kami pada saat itu, yang saya ingat seperti itu. Ya Bapak ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, lalu kemudian saya kesini-sini saya memahami, saya tidak boleh, ya artinya saya tidak boleh melukai setiap perjuangan orang tua saya dalam hal iman. Ya mama saya atau papa saya, mereka mewariskan iman dalam setiap kehidupan kami, mewariskan iman di dalam Kristus. Dan saya secara pribadi sebagai anak-anak mereka, walaupun mereka berdua sudah tidak ada, saya menghargai setiap warisan iman. Itulah Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya saya memperjuangkan. Ya, mereka telah memilih iman kepada Kristus. Ya, mereka sudah menemukan iman yang benar di dalam Kristus. Saya pun sebagai anak-anak, ya Bapak ibu saudari, saya belajar menghormati, menghargai setiap pilihan iman mereka. Dan juga menjalani, memilih setiap kehidupan iman yang mereka sudah wariskan. Dan saya juga menemukan kebenaran itu di dalam Kristus, dalam perjalanan iman saya. Jadi ayo, itu berkesinambungan Bapak ibu saudari, dalam setiap kehidupan imanmu. Ya, makanya inilah warisan yang terbesar, yaitu adalah warisan iman, bukan harta. Saudara, mari tuliskan kesaksian imanmu, ya, entah di handphone, entah di sebuah buku, ya, entah di sebuah binder dalam setiap hidup saudara. Tuliskan itu, ya, testimoni dalam setiap hidup saudara. Atau saudara lagi rekam suara saudara setiap hari, ini testimoni papa, testimoni mama. Saudara rekam itu. Nanti kasih tahu, nanti satu ketika papa mama tidak ada, kamu dengar ya warisan-warisan ini yang papa ajarkan, mama ajarkan lewat voice recorder misalkan ya Bapak ibu saudari. Ajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak cucumu. Pastikan warisan spiritual ini diteruskan. Amin Bapak ibu saudari. Ini adalah harta yang tidak dapat binasa di dalam setiap hidup saudara. Dan sayangnya banyak orang tua tidak mewariskan hal iman. Bahkan Bapak ibu saudari, kalau saudara lihat kan ada podcast orang, dia bilang begini Bapak ibu saudari, saya mau punya anak, saya tidak memaksakan anak saya untuk agama apapun, biarin dia memilih sendiri. Tampaknya baik kan, tadinya dia Kristen, ya saya gak usah sebutkan orang-orangnya Bapak ibu saudari, tadinya Kristen. Ya saya mah kayaknya kelihatan bijak Bapak ibu saudari, saya mah tidak memaksakan, biar anak saya memilih iman seperti apa. Saudara, karena kamu tidak menemukan mutiara hidup di dalam hidupmu, ya mutiara hidup di dalam kekristenan, makanya kamu membebaskan anakmu seperti itu. Tetapi kalau kamu sudah menemukan mutiara kehidupan di dalam kekristenan, kamu tidak akan membiarkan iman anakmu atau anak-anakmu untuk memilih. Ya, kamu akan mewariskan, nak,
dalam perjalanan papa dan mama. Ini menurut versi kami, dari perjuangan kami. Inilah iman yang kami temukan yang benar. Ini loh, berikan kepada anak-anakmu. Sehingga saudara ajar itu, hidupi itu bersama-sama. Sehingga satu ketika mereka juga memilih iman di dalam Yesus. Bukan hanya sekedar saudara wariskan, tetapi mereka juga hidupi di dalam setiap hidup mereka. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi papa mamanya harus menemukan dulu mutiaranya. Kalau papa mamanya tidak menemukan mutiara kehidupan di dalam kekristenan, saudara, gimana kita mau bagikan mutiara itu kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita? Amin ya Bapak Ibu Saudari. Jadi pahami maksud saya pada kesempatan hari ini, ya. Sehingga saudara-saudari, oh kita kan, anak kita kan, sekarang kita hidup di dalam zaman kebebasan. Iya bebas dalam berbagai hal, tetapi dalam hal iman, saudara, masa kita sudah menemukan mutiara yang paling terbaik, lalu kita nggak mau bagi sih mutiara itu kepada anak kita? Pasti dong kita bagi, pasti dong kita wariskan. Nak, jangan pilih yang lain, pilih yang ini. Ini yang sudah benar, ini yang sudah terverifikasi dalam perjalanan puluhan tahun papa mama. Inilah iman yang benar, yaitu iman Kristen di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Ajarkan hal ini kepada setiap generasi selanjutnya dalam setiap hidup saudara. Saudara, ayo belajarlah kita bijak mengelola kemah kita semua. Tubuh dan kehidupan kita di dunia itu seperti kemah di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Kemah itu sementara dan suatu hari kemah ini tubuh kita akan roboh. Entah karena sakit penyakit, kecelakaan, banjir dan lain sebagainya. Saudara, kita semua adalah seorang pengembara yang bijak, yang seharusnya mengatur isi kemahnya dengan baik untuk perjalanan dan tidak meninggalkan kekacauan bagi orang lain ketika dia berpindah, apalagi hanya menimbun saja. Nah, di sini sudah punya properti, di sana sudah punya properti, di sana sudah punya properti, ditimbun saja udah punya kali ratusan properti dalam setiap hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara, kita ini sebagai seorang musafir, pengembara yang seharusnya bijak mengatur isi kemah kita semua. Kalau perlu saudara lepaskan semua kemah-kemah itu, saudara jual. Ya, saudara mendukung segala pekerjaan Tuhan di mana saudara terberkati di dalamnya. Sehingga saudari dikasih oleh Tuhan itu tidak menjadi beban atau kekacauan. Ya, kau boleh wariskan kepada anak-anakmu sebijaknya ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau tahu kau punya anak, ya terus kemudian anakmu ternyata nggak bijak, ternyata anakmu hidupnya kacau dan lain sebagainya, ya jangan wariskan harta. Atau kalau saudara mewariskan harta, yang mungkin lebih sedikit kepada anak tersebut. Karena kalau saudara lebih banyak, hartamu juga dihambur-hamburkan buat apa juga. Ya Bapak Ibu Saudari, mendingan saudara dukung segala pekerjaan Tuhan di mana Roh Kudus menuntun saudara. Sehingga bebanmu makin ringan sampai saudara menutup mata. Dan menjadikan hari kematian itu indah dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, bahkan kalau kita belajar dari Tuhan Yesus di tengah-tengah penderitaan salib yang luar biasa, Yesus itu masih memikirkan urusan praktis dari ibunya. Dia melihat ibunya dan murid yang dikasihinya lalu berkata, "Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu," kepada murid-muridnya. Saudara, dia memastikan pengasuhan dan keamanan bagi juga orang yang ditinggalkan. Ya Bapak Ibu Saudari, ini adalah teladan yang sempurna dari persiapan praktis yang penuh kasih dalam hidup saudara. Ayo kita belajar mempersiapkan hal-hal yang praktis ini. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengelola, ya, dan sebuah tindakan kasih yang nyata bagi keluarga yang kita akan tinggalkan kelak. Saudara, ini akan mencegah pertikaian di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita kelak, dan tentunya memuliakan Tuhan lewat setiap ketertiban yang sudah saudara berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudari, mulailah percakapan dengan keluarga, duduk bersama-sama dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, dengan istri, dengan suami, bicarakan. Ma, Pa, bagaimana jika suatu terjadi pada saya nanti? Apa keinginanmu? Sampaikan. Ini bukan menabur ketakutan di tengah-tengah keluarga saudara, tetapi saudara sedang menunjukkan kasih dan tanggung jawab. Nanti kalau papa seperti ini, sudah tidak ada lagi, mama begini ya. Nanti kalau mama udah gak ada lagi, papa nanti begini, nanti mama titip ini dan lain sebagainya. Saudara, ini menunjukkan kasih dan tanggung jawab dalam setiap hidup saudara. Ya, ingatkan supaya istrimu jangan gelisah kalau nanti papa gak ada. Jangan mama menangis berbulan-bulan, bertahun-tahun. Udah, yang gak usah ditangisi, terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Ya, istri juga sama, sampaikan kepada suami, sehingga mereka bukan pedih dalam setiap hati mereka
akhirnya nggak bisa move on karena ditinggal pasangan. Ada loh pasangan-pasangan yang seperti itu. Ditinggal sama pasangannya nggak bisa move on. Ada yang stres, ya Bapak Ibu Saudari, ada yang nggak bisa hidup dalam setiap hidup mereka karena selalu teringat pasangannya. Makanya sampaikan, mulailah percakapan dengan keluargamu. Sampaikan kalau satu ketika terjadi, saya harus berpulang atau kamu harus berpulang. Sampaikan ya dalam momen-momen yang santai. Jangan yang apa namanya? Yang apa Bapak Ibu Saudari, yang tegang, jangan. Momen santai. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Misalkan saudara punya aset, punya utang, ya buat daftar simpanan saudara, investasi saudara, asuransi, ya hutang, beritahu kepada pasanganmu atau anak-anakmu atau orang-orang yang dipercaya di mana harus menyimpannya Bapak Ibu Saudari. Ya, tadi sudah saudara belajar berikan wasiat. Ini adalah pernyataan yang sah nanti kepada siapa hartamu diberikan untuk melindungi ahli waris. Ya, saudara lihat ahli waris yang mengasihi Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau kita punya anak-anak, kita lihat ahli waris yang mengasihi Tuhan. Siapa dari setiap anak-anak kita semua? Ya kita sih rindunya berbagi rata semua Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita tahu bahwa ada anak ini yang mengasihi Tuhan. Pasti kita akan berikan dia lebih banyak karena dia bisa mengelola hidupnya di dalam takut akan Tuhan. Dan harta yang saudara akan berikan kepada anak ini, saudara tahu tidak akan digunakan untuk dihambur-hamburkan pada nantinya. Ya, saudara doakan semua di hadapan Tuhan. Saudara tuliskan keinginan kita, mungkin tentang perawatan medismu. Jika satu kali saudara dan saya tidak bisa berbicara lagi, ya, saudara misalkan tidak ingin dihidupkan dengan alat secara terus-menerus. Kalau di dalam ruang ICU ada tuh Bapak Ibu Saudari, alat bantuan pernafasan. Sampaikan kalau sudah sampai dibantu sama pernafasan seminggu 2 minggu enggak pulih-pulih, sudah lepaskan papa, lepaskan mama. Ya, Bapak Ibu Saudari, bisa sampaikan seperti itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, sehingga anak-anakmu atau pasanganmu tidak galau nanti, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup mereka semua. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, kita belajar di poin yang ketiga tadi, ada warisan yang kekal. Warisan iman, ini yang paling penting. Tuliskan kesaksian imanmu dalam sebuah surat untuk anak cucumu. Ceritakan bagaimana Tuhan menuntun kehidupanmu. Bapak Ibu, warisan iman ini jauh lebih berharga daripada warisan materi apapun dalam setiap hidup saudara. Mari lakukan 3 persiapan ini, saudara dan saya, untuk berjalan beriringan. Persiapan spiritual yang memberi kita damai dengan Sang Pencipta. Persiapan hidup memberikan kita kepuasan akan tujuan. Dan persiapan praktis memberi kita ketertiban dan menunjukkan kasih. Saudara, dengan ketiganya kita dapat menyambut kematian. Bukan dengan tangan kosong dan ketakutan, tetapi dengan keyakinan dan kepenuhan dan tanggung jawab yang telah ditunaikan. Itulah kematian yang indah dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kematian itu seperti pengantin wanita. Kita tidak tahu kapan dia tiba, tetapi kita bisa mempersiapkan diri menyambutnya. Kematian yang indah adalah puncak dari sebuah kehidupan yang telah dipersiapkan dengan baik. Bagi yang belum yakin dengan hubungan dengan Yesus Kristus, ini adalah hari keselamatanmu. Jangan tunda, akui dosamu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu adalah persiapan yang terpenting dalam setiap hidup saudara. Amin ya. Ayo terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hidupilah nilai-nilai Kristus. Downloadlah buah roh itu dalam setiap hidup saudara. Bagi kalian yang belum yakin dengan hubungan dengan Kristus. Bagi kalian yang sudah percaya tetapi hidupnya belum berbuah, bertobat. Bertobatlah. Ya Bapak Ibu Saudari, ya mungkin kau dan saya Kristen dari kecil. Sama, saya juga Kristen dari kecil. Tapi saya baru sungguh-sungguh, baru setelah saya dewasa. Bapak Ibu Saudari, ayo bertobatlah. Jangan hanya menjadi Kristen yang hanya hari Minggu ke gereja. Tetapi Senin sampai Sabtu saudara tidak mau tahu isi hati Tuhan dalam setiap hidup saudara. Bertobat. Hidupilah sisa waktumu untuk hal-hal yang bernilai kekal. Ya, jangan sampai nanti baru pakai oksigen, baru saudara sadar, aduh, gue mau mati. Baru saudara nangis. Saudara ingat dosa-dosa saudara masa lalu, tapi udah gak bisa ngapa-ngapain. Forward buat apa kalau seperti itu Pak Bu? Makanya saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu Saudari doa pertobatan. Ya, ketika di akhir ujung kehidupan. Ya Bapak Ibu Saudari, ya boleh-boleh saja kalau saudara mau doakan orang yang sakit itu boleh-boleh saja. Tetapi bertobatlah sejak sekarang. Saya merekomendasikan sebagai pendeta ya, sebagai hamba Tuhan, bertobatlah dari sekarang. Sejak kamu muda, sejak kamu sehat.
ya dalam setiap hidupmu. Bagi yang kalian yang sudah percaya tetapi hidupnya belum berbuah, bertobatlah. Hidupilah sisa waktumu untuk hal-hal yang bernilai kekal. Bereskan hubunganmu. Ya lakukanlah pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan sepenuh hati. Jangan bilang, oh aku udah tua, aku mau pensiun aja lah dari gereja. Ya Pak, Bu. Ya selama saudara masih diberikan mulut berbicara, ya Bapak Ibu Saudari, layani Tuhan. Masih diberikan kekuatan, kesehatan, punya kaki yang bisa jalan, layani Tuhan. Ya ikutlah komsel ini, komsel itu, doa sini, doa sana, pelayanan di hari Minggu. Jangan pernah pensiun, jangan bilang, oh yang muda-muda saja Pak Pendeta. Iya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, nanti yang muda-muda bilang, Pak Pendeta aku terlalu sibuk Pak Pendeta, nanti pas tua saja Pak Pendeta. Kapan lagi waktunya? Muda gak mau melayani, tua pun gak mau melayani. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo makanya sejak masa muda ngelatih dirimu untuk melayani. Bahkan sampai tua pun sampai menutup mata. Aku mau hidup melayani Tuhan. Kalau bisa saya dipanggil Bapak Ibu Saudari, doa saya. Saudara gak usah ngerepotin istri ya. Kalau lagi khotbah gitu ya, Tuhan panggil, pulang. Ya Bapak Ibu Saudari gak perlu ada di ruang ICU berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sudah pokoknya langsung mati ya. Kalau memang udah waktunya mati ya matilah sudah. Gak usah ngerepotin yang lain. Bapak Ibu Saudari ya, kalau bisa sih lagi doa, lagi berkhotbah, atau lagi saat teduh, atau lagi memimpin seperti ini. Haleluya. Wah itu indah sekali. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bagi semua orang ya pada kesempatan hari ini, lakukanlah persiapan praktis. Berbicara dengan keluarga, buatlah perencanaan. Itu juga adalah tindakan kasih. Saudara, Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, hidup ini singkat. Mari kita hitung hari-hari kita. Mari kita persiapkan kematian kita semua, sehingga ketika saatnya tiba kita dapat berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah menjaga iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, kematian bukanlah goodbye selamanya, melainkan see you later. Ya, di dalam bahasa Inggris, bukan goodbye untuk selamanya, bukan, see you later. Sampai berjumpa nanti di Yerusalem yang baru, di langit yang baru dan bumi baru, di surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Amin Bapak Ibu Saudari, see you later. Sampaikan kepada setiap orang-orang yang kau tinggalkan, ya nanti bukan goodbye, see you later. Amin Bapak Ibu Saudari, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi sakit penyakit. Itu akan menjadi hari yang sungguh indah bagi setiap orang-orang yang mempersiapkannya. Saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada akhirnya hidup kita di dunia, ya itu hanyalah sebuah latihan, sebuah persiapan untuk sebuah konser simfoni yang abadi nanti. Setiap tindakan kasih, setiap pengampunan yang kita beri, setiap kali kita bertekun dalam iman di tengah-tengah pencobaan kita semua, itu semua adalah nada-nada yang indah yang kita latih untuk dimainkan sempurna di hadapannya nanti Sang Dirigen Agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kematian bukanlah saat di mana musik itu berhenti. Kematian adalah saat kita meletakkan alat musik latihan kita yang fana ini, dan kemudian dijemput untuk naik ke panggung kekekalan dalam setiap hidup saudara, untuk memainkan melodi kemuliaan yang sesungguhnya di dalam setiap hidup saudara. Sebuah melodi yang tidak akan pernah berakhir. Saudara, indah sekali kehidupan bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Oleh karena itu saat hari ini di hadapan Allah, di dalam hadiratnya, saya mau mengajak kita semua, bagi kalian semua, ayo ya yang belum memiliki kepastian surgawi, jangan tinggalkan channel ini dengan keraguan. Inilah saatnya kalian mengangkat tangan kalian dan berkata, datang di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus, aku percaya, aku mau Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Sampaikan doa ini di hadapan Tuhan. Bagi kalian yang sudah percaya tetapi hidup masih berantakan, masih menyimpan dendam, masih sibuk dengan hal-hal yang fana, bertobatlah. Saudara, serahkanlah sisa hidupmu untuk hal-hal yang bernilai kekal. Hiduplah dengan hidup yang tuntas. Dukunglah selalu ya pekerjaan Tuhan, berbuat baik. Ya, dukung channel ini selalu dengan tulus di hadapan Tuhan. Saudara, doakan Tuhan, apa yang bisa aku dukung lewat channel Pastor Desu?
nanti Roh Kudus akan memberikan gerakan hati itu dalam setiap hidup saudara. Jangan biarkan kematian menjemput kita semua dalam keadaan-keadaan yang tidak siap. Biarkanlah kematian itu menjadi hari di mana Yesus menyambut kita dengan pelukan dan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keputusan ada di tangan kita semua. Pilihlah hari ini untuk mempersiapkan hari kematian yang indah itu, dengan memberi hidup sepenuhnya bagi Dia yang telah mati dan telah bangkit bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Thanks Lord buat pesan-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu yang telah menyentuh setiap hati dan menantang hati kami saat hari ini. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami berdoa bagi setiap hati yang mendengar suara-Mu tetapi masih ragu. Sentuhlah mereka dengan api Roh Kudus-Mu. Hancurkan setiap tembok-tembok keraguan, tembok-tembok kebanggaan, kesombongan di dalam setiap hidup mereka. Berikanlah mereka anugerah untuk datang kepadamu, menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, dan pada detik ini juga mengalami kelahiran baru dan kepastian hidup yang kekal. Aku berdoa di dalam nama Yesus, bagi kami yang sudah mengenal-Mu ya Allahku, tetapi masih hidup di dalam ketidaksiapan, ubahlah kami. Ubahlah kami ya Tuhan. Cabutlah akar ketakutan akan kematian dari hati kami semua, dan gantikan dengan kerinduan yang mendalam untuk berada di dalam kemuliaan-Mu. Beri kami kekuatan untuk membereskan hubungan-hubungan yang retak, untuk kami boleh mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami, dan untuk hidup setiap hari dengan mata yang tertuju untuk kekekalan. Jadikanlah kami perencana yang bijaksana juga ya Allahku, baik untuk jiwa kami maupun untuk keluarga yang kami kasih, yang kelak kami juga akan tinggalkan. Pimpinlah kami untuk mengambil langkah-langkah praktis, membuat wasiat, menulis kesaksian iman kami sebagai wujud kasih dan tanggung jawab kami kepada Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Materaikanlah firman-Mu dalam sanubari kami semua, dalam kedalaman jiwa kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami tidak lagi hidup seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan, tetapi seperti orang yang menantikan dengan rindu kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami nyatakan kematian telah dikalahkan, kubur telah kosong, dan hidup kami sekarang dan selamanya adalah milik Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya, kami berdoa. Setiap kita, biarlah ya kalian semua boleh terberkati oleh karena Tuhan. Diberkatilah setiap jiwamu, diberkatilah setiap hatimu, diberkatilah setiap pasanganmu, keluargamu, suami, istri, anak-anakmu, orang tuamu, cucu-cucumu, oh kakek nenekmu, opa oma, diberkati. Seluruh keluarga besarmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan, bisnis, usaha yang kau kerjakan semua boleh mendatangkan puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan, sehingga engkau dan saya boleh memiliki kehidupan yang berdampak buat setiap orang-orang yang Tuhan percayakan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan semua itu Tuhan buat berhasil di dalam setiap kehidupanmu, di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah engkau tahu, semakin engkau dapat mengurai setiap tujuan hidupmu di dalam Tuhan selama engkau dan saya hidup, ketika engkau ada di channel ini. Diberkatilah setiap hati dan jiwa itu, dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Yang terberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara atau dari negara saudara. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah menulis ya, bersih jiwa menyegarkan Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan saat hari ini Bapak Ibu Saudari, saya mengucapkan terima kasih, mengaturkan terima kasih buat kalian semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah share channel ini, sudah follow akun Pastor Ndeso di TikTok. Jangan lupa di follow supaya saudara di notif langsung di handphone ketika saya live. Saudara jangan lupa subscribe juga di YouTube Pastor Ndeso, karena di sana pun ada pembelajaran-pembelajaran yang sangat-sangat baik, khotbah-khotbah yang sangat-sangat baik, yang tentunya menguatkan setiap iman dari setiap kehidupan kalian semua. Kalau di TikTok ini lengkap seperti ini. Kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari itu hanya khotbah yang saya tampilkan.
Jadi ayo kita bersama-sama ya. Saudara bisa pilih di TikTok ataupun di YouTube. Ya tergantung waktu yang saudara miliki. Ya, saya menyarankan ya dua-duanya lebih bagus ya Bapak Ibu Saudari untuk saudara menonton channel ini di TikTok maupun di YouTube. Supaya jiwa-jiwamu terberkati. Terima kasih buat teman-teman semua, jangan ragu. Kalau saudara terberkati, saudara bisa tap-tap layar. Terima kasih sudah 126.000, saya nggak perhatiin tuh. Ya target kita 100.000 tap-tap layarnya setiap hari ya Bapak Ibu Saudari, sudah 126.000. Terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat gift yang saudara terbangkan ya lewat pelayanan Pastor Deso. Jangan ragu memberikan tap-tap layar, share channel ini kepada orang yang membutuhkan, menerbangkan gift jikalau kalian terberkati. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, ya, persembahan khusus untuk pembukaan TK yang kita butuhkan dana sekitar 70 juta. Saudara terima kasih buat persembahan donasi support, ya kolektor saudara, ya terhadap pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat hati yang sudah mendukung setiap pekerjaan Tuhan ini dengan memberikan persembahan-persembahan setiap harinya. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari buat setiap persembahan kalian semua. Dari hati yang tulus saya mau mengucapkan terima kasih, biarlah kebaikan Tuhan terus melimpah di dalam setiap hidup saudara dan keluarga-keluarga saudara. Amin ya. Saudara terima kasih juga buat teman-teman semua, buat kalian semua yang sudah bersama-sama dari awal sampai akhir. Buat kalian juga yang rindu mendukung pelayanan Pastor Deso dengan memberikan persembahan-persembahan itu, saudara dapat masuk ke bio profil saya ya. Di profil di orange atas saudara tinggal klik di sana. Saudara bisa memberikan persembahan syukur ya Bapak Ibu Saudara. Saudara dapat memberikan persembahan syukur lewat setiap bio profil saya. Nanti ada BC atas nama istri saya dan juga ada sosial bus Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Jadi saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu. Nanti kalau saudara sudah memberikan jangan lupa untuk di screenshot lalu kemudian saudara chat ke TikTok Pastor Deso ya sebagai bukti saudara sudah memberikan persembahan. Saudara memastikan persembahan saudara aman, saya juga memastikan persembahan saudara sampai, karena di luar sana kan banyak penipuan ya Bapak Ibu Saudari. Jangankan kita mengirim persembahan, ada di saldo rekening saja bisa hilang kan ya Bapak Ibu Saudari. Kita memastikan saja hal-hal demikian. Saya percaya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ya, persembahan kita adalah tindakan iman yang berkata aku percaya Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kubayangkan. Di balik pemberian-pemberianmu ada jiwa yang akan mendengar berita Injil. Ada keluarga yang akan dipulihkan. Ada mujizat yang lahir. Dan persembahanmu adalah suara doa yang nyata, yang mengubahkan hidup yang putus asa menjadi penuh pengharapan. Dia rindu akan imanmu. Dan tentunya persembahan kita semua adalah bukti bahwa engkau dan saya percaya pada penyediaan Allah. Ketika kita memberi untuk Tuhan, kita semua sedang menabur benih kekekalan dalam setiap kehidupan kita semua. Buahnya bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai ke surga di dalam setiap hidup kita semua. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara mendukung pelayanan ini, saudara harus memiliki ketiga hal ini. Saudara pertama tanya kepada Roh Kudus. Yang kedua, saudara terberkati oleh karena pelayanan Pastor Deso. Dan yang ketiga, saudara sedang latihan bermurah hati dalam pelayanan Pastor Deso. Amin Bapak Ibu Saudari. Tiga hal ini ketika saudara rindu memberikan persembahan dan mendukung pelayanan ini, biarlah semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya sampai bertemu kembali nanti malam kalau tidak salah ada program Gen Z Level Up for Jesus jam 6:30 atau jam 7 waktu Indonesia Barat. Saudara yang mau bergabung silakan bergabung nanti malam, khusus buat orang-orang muda Gen Z ya, Gen Z maksudnya Bapak Ibu Saudari. Saya biasanya ngomongnya Gen Z ya, Gen Z atau Gen Z. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada pergumulan-pergumulan tertentu, saudara mau chat saya, ya Bapak Ibu Saudari, mau curahin isi hati, ya atau saudara mau minta dukungan doa, chat saja kepada TikTok atau DM TikTok Pastor Deso ya, Bapak Ibu Saudari. Nanti saya sama istri yang akan membaca dan mendoakan, minimal kami akan doakan, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara membutuhkan dukungan-dukungan tertentu untuk saudara dilayani, ya misalkan saudara merindukan rumah saudara didoakan. Ya, kalau saudara menempati rumah yang baru, bisnis yang baru, usaha yang baru, saudara mungkin ada di rumah sakit, saudara rindu didoakan oleh Pastor Deso bersama Ibu Gembala, saudara bisa chat, nanti kami akan usahakan untuk hadir, datang, yang menyediakan waktu untuk setiap kalian yang rindu dilayani, khususnya di daerah, ya kalau bisa sih Jabodetabek ya Bapak Ibu Saudari, karena memang saya kan ada di Depok, Jawa Barat, jadi wilayahnya agak terjangkau kalau Jabodetabek ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau yang jauh-jauh nggak apa-apa saudara bisa ikuti saja, misalkan saudara ada di ruang ICU, di rumah sakit, saudara
kasih saja handphone kepada mereka ya, khususnya handphone yang punya koneksi wifi ya, nanti mereka nonton channel ini. Suruh tonton channel ini Bapak Ibu Saudari ya, sambil menantikan kesembuhan daripada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti memulihkan, tentunya memulihkan hati ya, yang lebih pasti memulihkan hati dan jiwa kita semua. Haleluya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mau undur diri Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat kalian semua, pribadi-pribadi yang setia lewat pelayanan Pastor Ndeso. God bless you. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Salam dari saya Pastor Ndeso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Semangat selalu di dalam Tuhan Yesus ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Bye-bye.